Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki bulan Rajab, bulan salat, hari miladnya salat. Mari kita memperdalam perangkat-perangkat yang berkaitan dengan salat. Dalam hal ini kita akan memperdalam wudu yang khusyuk. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis. Semoga hadis ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir qala, dari Jabir beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, miftahul jannah as-salah wa miftahus salah ad-duhur. Kunci daripada masuk surga itu adalah salat yang khusyuk. Sedangkan kunci daripada salat khusyuk adalah wudu yang khusyuk. Jadi orang yang wudunya asal-asalan maka akan masuk salat yang asal-asalan. Orang yang wudunya sempurna maka akan masuk salat yang sempurna. Karena miftah itu artinya kunci. Kita tidak bisa masuk rumah kalau tidak masuk pintu, dan tidak bisa masuk pintu kalau tidak ada kunci. Ini sangat penting. Ketika kita ingin memperdalam sholat kita, maka kita tidak boleh tidak juga harus memperdalam wudu kita. Ketika wudu kita itu khusyuk, sempurna, maka Allah berfirman di dalam surat Abasa ayat 38, wujuhu yawma idzim muswirah, wajahnya putih berseri-seri. Kalau wudunya sempurna itu seperti itu. Kemudian ditegaskan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajahnya itu berseri-seri. Kenapa? Karena melihat Allah, ila rabbiha nadhira. Berkali-kali kami jelaskan bahwa muka kita itu tergantung apa yang dilihat. Sekarang lihat patung yang mengerikan, muka kita akan mengekspresikan ketakutan. Muka kita ketika melihat perempuan cantik, laki-laki tampan, maka akan mengekspresikan senang. Muka kita ditakut-takuti hantu, maka muka kita akan jelek. Jadi ketika kita melihat Allah menyenangkan, maka wajahnya juga ikut menyenangkan. Ketika mata kita melihat menakutkan, macan, binatang buas, maka muka kita berekspresi ketakutan. Sekarang kita kembalikan, muka kita di dalam sholat itu menakutkan, senang apa mengerikan? Jawabannya kelihatannya capek. Iya. Betul. Muka kita ketika zikir, sholat, itu seperti apa? Ada yang menjawab mukanya kosong karena tidak ada yang dilihat. Maksudnya tidak ada yang dirasakan. Kalau makan kita itu enak, berarti muka kita senang.
Kalau kita merasakan kecut mukanya, kecut. Kalau kita merasakan manis mukanya, manis. Logis? Ya. Real? Real. Ilmiah? Ilmiah. Diakui dan tidak bahwa muka kita ketika sholat dan dzikir terkadang masih datar. Ya Bu Adi. Dan cenderung capek. Sampean tadi sholat dapat apa? Embo. Sampean tadi ketika zikir dapat apa? Embo. Jawaban embo tidak tahu, tidak boleh. Ibadah kita, zikir kita wajib ihsan, anta budallah ka'annaka tara. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Fa illam takun tara fa huwa yarak. Kalau kita tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kita. Jadi beribadah kepada Allah itu melihat dan dilihat. Bahasa Jawanya itu pandeng-pandengan, sama-sama saling melihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau tidak bisa, kita harus minta. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman. Tidak ada balasan orang berbuat baik kecuali nanti akan dibalas dengan kebaikan. Kita perdalam, ketika kita beribadah yang terbaik di hadapan Allah, maka diterima. Kalau diterima, yang memberi dan menerima pandeng-pandengan enggak? Iya. Ya, Pak Amin. Yang memberi. Kalau pemberian kita itu diterima, otomatis yang memberi dan menerima itu saling melihat. Dan ketika menerima hadiah, memberi dan menerima hadiah, itu ada rasanya enggak? Ada. Kalau diterima. Dan tidak diterima pun juga ada rasanya. Wajib bagi kita ketika sholat itu harus ada rasanya. Kalau tidak ada rasanya berarti ibadah kita itu belum ihsan. Hadis riwayat Bukhari. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, didatangkan pada hari kiamat wajahnya putih berseri-seri min atharil wudu. Bawahnya maksudnya karena bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyatila ghurratuhu falyaf'al. Barang siapa yang mampu, maka perpanjang cahayanya, kerjakan itu. Berkali-kali kita sampaikan bahwa nanti tanda umatnya Rasulullah itu mukanya berseri-seri. Ya Allah, semoga kita dianugerahi muka yang berseri-seri. Sekarang mari kita lihat surat Ali Imran ayat 106-107. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu muka berseri putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, ada wajah yang putih berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Maka adapun mereka yang wajahnya itu hitam, apakah mereka kafir setelah iman mereka?
atau kalian ya, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah iman kalian? Kalau kafir setelah iman, fazukul azaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab sebab kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri itu sebagai tanda fa fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Ya Allah, semoga yang hadir, yang mendengarkan rekaman ini dikaruniai wajah yang putih berseri-seri karena wudunya dan karena sujudnya. Ada 4 tanda ciri umat Rasulullah. Slide yang ke-8 Maksudin, yang berkali-kali kita ulang-ulang agar makjleb ciri-ciri umat Rasulullah. Yang pertama, anggota tubuh mereka kelihatan bercahaya. Riwayatnya adalah sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana panjenengan nanti mengetahui umatmu di tengah umatnya para nabi ketika berada di padang pasir? Akhirnya Rasulullah menjawab, jawabannya seperti ini, ya, wa a'rifuhum, ya, warra muhajjaluna min athari tuhur wala yakunu ahadun minal umami kadzalika ghairuhum. Umatku bercahaya karena athar wudu tuhur yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Subhanallah. Yang kedua, wa a'rifuhum annahum yu'tuna kutubahum biaimanihim. Saya mengenali mereka menerima catatan buku dengan tangan kanan. 3, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhi min athari sujud. Aku mengenal mereka karena cahaya muka sujudnya. Wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Saya mengenali mereka dengan cahaya, mereka berjalan diliputi dengan cahaya. Mari kita pancing dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Semakin teguh, insya Allah Rasulullah menyaksikan. Ma min ri'im muslimin taqduruhu sholatan maktubatan fayuksinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Tidak ada seseorang mengerjakan sholat wajib dan memperbaiki wudunya dan khusyuknya, wa ruku'aha dan rukuknya, illa kanat kafaratun lama qablaha minaz zunub. Bawahnya Muslim, ya, kecuali kanat kafaratun lima qablaha minaz zunub, kecuali dosa-dosanya itu terhapus.
malam ya'ti kabiratun wa dzalika dari kulluh. Selagi tidak melakukan dosa besar, ini berlaku sepanjang masa. Ada kaitannya antara wudu dan kekhusyuan. Jadi hukumnya wajib bagi kita yang mengerjakan sholat, sebelumnya wudunya sempurna, khusyuk, rukuknya juga khusyuk, maka bagi mereka adalah penghapusan dosa. Ya Allah, ya Karim. Bagaimana caranya? Slide nomor 12. Tawadda'u bismillah. Kalau wudu itu libatkan Allah, harus ada zikirnya. Tawadda'u bismillah. Bahwanya la wudu'a illa lam yudhkarismallahi alaih. Tidak sempurna wudu seseorang kalau tidak disertai zikir. Man dzakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadakullah. Barang siapa yang wudu ada zikirnya, taharallahu jasadahu kullah, maka Allah akan membersihkan jasadnya secara keseluruhan. Subhanallah. Wa man lam yadhkurillah, barang siapa yang wudu tidak ada zikirnya, lam yutahhir minhu illa ma asobal ma, maka tidak akan disucikan, hanya tersentuh air. Jelas ya? Sekarang kita masuk kepada buku Asrarul Wudu. Astagfirullah, Asrarul Sholah. Rahasia-rahasia salat yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Qayyim. Di sini ada bab hikamul wudu. Hikmah, rahasia hikmah wudu. Bil wudu'i yatatahharul abdu minal awsakh wa yakhdumu ala rabbih mutatahhiran. Tolong perhatikan, wudu adalah pembersihan seorang hamba dari kotoran dan menghadapnya hamba kepada Tuhannya. Wal wudu'u lahu zahirun wa batinun. Wudu itu dibagi dua, secara zahir dan batin. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa zahiruhu taharatul badani wa a'dha'ul ibadah. Wudu secara zahir adalah membersihkan badan dan geraknya ibadah anggota tubuh secara zahir. Wa batinuhu wa sirruhu, sedangkan batin dan sir daripada wudu taharatul qalbi min awsakhihi wa adranihi bitaubati, membersihkan hati dari noda dosa-dosa bitaubati, dengan tobat. Dalam enggak keterangan ini? Dalam. Walihadza yuqarrinu subhanahu baina taubati wa taharati. Oleh karena itu Allah berfirman menyandingkan antara kalimat taubat dengan toharoh. Semoga paham ya Allah. Allah menyandingkan antara taubat dan toharoh. Surat Al-Baqarah ayat 222.
Bisa dibuka? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Diulangi lagi, yuhibbunya itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah ketemu? Wa syara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mutatahhiri ba'da faraghihi minal wudu. Oleh karena itu Rasulullah mensyariatkan setelah bersih disyariatkan untuk ayyatasahhada, untuk bertasahud. Tasahud itu menyaksikan. Summa yaqulu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Maksudnya begini, kita tidak akan bisa bersih dan suci kalau tidak diawali tobat. Jadi kalau wudu jangan sekedar wudu, tapi diniati tobat. Membersihkan kotoran secara fisik dan membersihkan dosa secara batin. Ini yang berkali-kali Pak Ghafur, bisa jadi wudunya serupa tapi tidak sama. Tergantung pada muatan niat. Nggih, Pak Maimin, Mas Bonadi, tergantung pada muatan visi dan misi. Sering juga sama-sama sholat serupa tapi tidak sama. Yang terpenting adalah ada ibadah, niat, visi dan misi. Pentingnya ilmu di sini. Jangan sampai kita beribadah, bersyariat tapi bodoh. Siapa yang bersyariat bodoh? Saya sudah wudu, kok masih gini-gini aja. Saya sudah sholat, kok masih gini-gini aja. Pentingnya ngaji adalah memberikan muatan ibadah. Masih ingat apa bedanya batu dengan emas? Nilainya. Jangan besar dan banyaknya, tapi nilainya. Apa nilai hikmah daripada wudu? Apa nilai hikmah daripada sholat? Itu penting. Ya, penting. Tidak akan bisa bersih kalau tidak melibatkan Allah. Di situ ada ayat maksudin, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Surat An-Nur ayat 21. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah membersihkan kepada yang dikehendaki. Wallahu sami'un alim, merasakan dalam, sungguh Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Banyak mana orang wudu yang melibatkan Allah
dengan banyak mana orang yang wudu tidak melibatkan Allah? Ayo coba. Sombong sekali. Wudu tidak panggil-panggil minta dibersihkan. Kenapa saya katakan sombong? Orang membersihkan itu harus tahu kotorannya. Setuju? Mas Rudi nyapu, matanya ditutup kain, itu bisa jadi tidak bersih, tapi mindah sampah. Mas Rudi saya suruh nyapu, tapi nggak ada lampu, bisa? Nggak bisa. Apanya yang dibersihkan? Orang wudu, sholat tidak melibatkan Allah itu buta lagi sholat, buta lagi membersihkan itu. Bukan semakin bersih tapi semakin kotor. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih. Rasakan nanti, coba sebelum wudu memanggil Allah, bantu, bimbing ya Allah. Nanti setelah wudu itu ada perubahannya. Dengan selama ini wudu tanpa minta bimbingan Allah. Membersihkan kotoran fisik, nggak ada lampunya, tidak tahu kotorannya, itu nggak tahu bersih kok. Apalagi membersihkan dosa yang sudah menjadi daging dan darah kita. Apanya yang dibersihkan? Wong kita nggak tahu kok. Sudah ada di darah kita, haram, subhat. Bagaimana cara membersihkan? Nggak bisa. Allah dan Rasulnya memerintahkan silakan kamu wudu. Silakan kamu wudu. Lihat ini, tunjukkan Maksudin. Slide yang ke-11. Ada muka, tangan, kepala, kaki. Ini tempatnya maksiat tok ini? Iya. Maksud roh juga yakin sampean? Ya. Sukanan juga sama? Ya. Di muka ini ada mata maksiat. Iya. Telinga maksiat? Iya. Mulut maksiat, iya. Tangan maksiat, iya. Kepala berpikir negatif, iya. Harapannya setelah wudhu kan dibalik menjadi positif dan inovatif. Yang tadinya tangannya itu gampang dibawa daripada di atas, masih jaluan. Sekarang memberi, berkarya, produktif dan kreatif. Mukanya yang biasanya itu lihat gendruwo, bimoli, itu performanya menyenangkan, pancaran cahaya, wujuhu yauma idzin musfirah, wujuhu yauma idzin nadira ila rabbiha nadira. Kepala ini biasanya kan mudah berpikir negatif daripada berpikir positif. Ketika membasuh kepala itu dibersihkan, ya Allah. Kok mudah sekali negatif sih ya Allah, ganti positif ya Allah. Tanpa melibatkan Allah, berat apa berat? Berat. Kemudian kaki. Kaki ini kalau diajak kajian ke masjid itu berat. Tapi ke pasar hal-hal yang negatif, fafirru, bukan ilallah, ila syaitan. Berarti masih digandoli ikatan duniawi, ikatan setan. Ketika membasuh kaki pas wudhu, bersihkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Kaki saja ini kalau dicatat rapotnya banyak positif apa negatifnya? Banyak. Malah di situ dispesialkan wailun lil aqab, celaka bagi kaki-kaki
yang ketika wudhu tidak dibersihkan secara sempurna. Rasulullah mengkhususkan daerah kaki. Kenapa? Fakta dan survei membuktikan daerah kaki ini kan 35 Mas Rin. Nah ini. Maka celaka kaki-kaki yang masuk neraka. Kaki ini kan jauh dari jangkauan untuk membersihkan. Biasanya hanya disiram, nggak sampai digosok. Kaki ini kan daerah rawan kotor, debu, pasir. Di buku Kemilau Permata Sholat sampai saya bagi 6. Punggung kaki dibersihkan, telapak kaki, tumit, mata kaki, sela-sela jari, kemudian sela-sela kuku, harus digosok itu. Kalau tidak digosok, hanya disiram, mungkin ada minyak, ada tanah, kalis enggak? Kalisnya itu seperti daun talas itu loh. Rasulullah menyuruh kita hati-hati daerah kaki itu. Kenapa? Pijakan ketika berdiri dan meniti ketika siratal mustaqim dan berjalan ketika kita di dunia itu. Kenapa sih kok berat sekali di jalan Allah itu? Karena tidak pernah dibersihkan secara zahir dan batin. Ayo, melek apa merem ini? Nanti kakinya kenapa mata kita ini di jalan Allah berat, di jalan setan? Ustaz, minum kopi. Oh, kurang kental kopi ini. Kurang dalu melek. Kurang adodul ini. Betul nggak ini? Kita bersihkan ini kaki-kaki kita ini. Kaki kita ini kaki wakil Allah apa sering kaki wakil setan? Ayo, jujurin. Sering wakil setan kan? Ayo kita bersihkan kemaksiatan kaki ini. Ini kalau tidak disengaja Pak Parman untuk dibersihkan, ya kalis. Silakan sih ada cat, siram aja, kalis enggak? Iya. Betul apa tidak? Kaki ini daerah kotoran. Karena berada di bawah. Lumpur, debu, tanah. Itu kalau hanya disiram bisa meresap enggak? Syaratnya wudu itu harus meresap kok. Jenengan tahu enggak? Silakan bersihkan benda yang kotor. Itu kalau tidak digosok bersih enggak? Enggak. Itu baru kotoran fisik itu. Belum kotoran dosa yang sudah mendarah daging itu. Butuh berulang-ulang, nanti wudhu lagi dibersihkan lagi, dimensinya lebih dalam, besok lagi dibersihkan lagi lebih dalam. Dan niat untuk membersihkan dengan menyertakan Allah itu yang menjadikan dimensi wudhunya selalu berbeda. Masuk Masjidin, buka al-wudu'u alal wudu' nur ala nur. Saya ambil dari kitab Ihya. Wudu di atas wudu itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Artinya ketika kita wudu kemudian selalu kita sempurnakan, maka itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Sudah sudah. Al-wudu ala wudu, nur ala nur. Wudu di atas wudu itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Ketika wudu kita itu semakin disempurnakan, maka bagaikan kita itu menyempurnakan cahaya di atas cahaya. Ayat 20.
Ya Allah, al-wudu'u alal wudu', wudu di atas wudu secara tekstual. Tapi secara konteks, setiap kita wudu, kita sempurnakan, lebih sempurna daripada tadi, itu sama dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya ketika wudu kita sempurnakan, berarti memperbesar cahaya. Contoh cermin. Kalau cermin itu bersihnya 50%, berarti cahaya yang masuk 50%. Kalau kita bersihkan 60%, masuknya 60. Kita bersihkan lagi 70%, masuknya 70. Ingat, cahaya tidak bisa masuk kepada cermin yang kotor, hati yang kotor. Makanya tadi diawali dari Allahumma ja'alni minat tawwabina, tobat dulu. Dan tobat itu pasti beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dan istighfar itu ada dua, minta ampun ada dua, diterima sama ditolak. Kalau diterima bersih, kalau ditolak berarti masih kotor. Berikutnya waj'alni minal mutatahhirin. Fakammala lahu maratibal ubudiyah wa thaharah batinan wa zahiran. Maka sempurna urutan beribadah dan thaharah, batinan wa zahiran, secara batin dan secara zahir. Perhatikan, fa innahu bisahadati yatatahharu minasyirki. Ini nyambung nanti ke pemilu. Maka sesungguhnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu membersihkan dari kesyirikan selain Allah. Setuju? Ya. Wabit taubati yatatahharu minaz-dzunub. Sedangkan tobat itu membersihkan dari dosa-dosa. Wabil ma'i yatatahharu minal awsakhi zahirati. Sedangkan air bagiannya membersihkan secara zahir. Air bagian zahir, tobat bagian dosa, syahadat bagian dari kesyirikan. Saya ketika doa setelah wudu itu kan begini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi ya Allah, ya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, satu-satunya, tidak ada yang lain. Coba sama-sama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tolong baca doa ini kasih muatan. Apa Bu Edi maksudnya itu? Minimal arti. Di balik arti nanti ada arti lagi, namanya hikmah. Itu muatan. Mas Rudi ini kakean muatan kayaknya. Saya sama Mas Rudin dari Madiun ya maksudnya. Ada truk, ya ada truk itu karena banyak muatan. Muatannya apa? Pasir itu akhirnya bocor itu. Saya langsung termenung Pak Ghafur. Apa jangan-jangan orang itu kalau doanya terlalu banyak kayak gini ya? Saya pikir, iya, oh iya. Kamu tadi ngantarkan truk dapat berapa rate ya? Namanya rate ya? Ya. Itu kalau nggak sabar itu seharusnya 2 kali putaran, dibuat 1 putaran, akhirnya bani bocor. Orang yang nggak sabar itu seperti itu, wis sekalian naik wis,
daripada bola. Paham maksudnya? Paham nggak? Itu orang yang tidak sabar itu akhirnya celaka sendiri. Sabar sana, balik lagi kan, ngangkut lagi sana, betul nggak? Karena dia nggak sabar, yang seharusnya 3 kali putaran dia maunya sekali. Betul nggak kira-kira? Ngangkut sesuatu itu yang penting nyampe, ya. Balik lagi, nanti nyampe, balik lagi. Karena dia tidak sabar. Karena dia tidak sabar, akhirnya bannya bocor. Karena bannya bocor, barang yang diangkut, yang seharusnya angkutan pertanyaan sampai tujuan, semuanya menjadi tidak nyampe. Yang penting itu nyampe. Doa itu sedikit nyampe atau banyaknya tidak nyampe. Mulai pikiran sampai nakal. Yo enak akeh tapi karepe dhewe ya. Jangan-jangan kita nggak khusyuk ini karena terlalu banyak beban doa mungkin. Karena nggak sabar. Ya betul ya. Iya itu, Masya Allah. Jadi ketika kita wudhu, perhatikan pada doa setelah wudhu. Kalau bisa ditampilkan Mas Udin, ada nggak di situ doa setelah wudhu supaya saya mudah. Saya khawatir kalau jenengan tidak lihat tulisannya, loadingnya rodok suwe. Kenapa? Terlalu abstrak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau, satu-satunya, tidak ada kesyirikan. Kan begitu? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, kecuali Allah, Engkau satu-satunya. Bisa satu-satunya kalau selain Allah itu tidak ada, bersih. Yang dulu saya umpamakan, silakan nanti masuk ke TPS, tempat pemungutan suara. Kertasnya berapa? 5. Masing-masing gambar itu banyak foto enggak? Iya. Semakin banyak gambar itu semakin bingung. Coba kalau kertas itu pas dibuka hanya satu saja, nyoblosnya mudah enggak? Ya Pak Maman. Itu kalau dibuka semua kertas dan itu bisa bicara, cobloslah aku, nanti tak kasih, ya kan gitu kan? Menawarkan bantuan, menawarkan jasa dan sebagainya. Kita ketika menuju Allah seperti itu, setan juga menggoda dengan rayuan-rayuan, aku Tuhanmu, aku Tuhanmu. Ini kalau tidak dibersihkan sejak wudhu, langsung sholat, abot apa abot? Orang tidak paham bahwa ketika wudhu itu menghilangkan pengaruh keapian. Apa? Kesibukan sebelum sholat mulai pagi sampai setengah 12 itu loh, pengaruh kesibukan dunia, pengaruh keapian itu kalau dengan air menetralisir itu berkurang enggak? Itu baru kena air, disentuh dengan doa-doa, ini setan yang sifatnya batinia itu supaya sirna. Paham nggak? Kita tahu setan diciptakan dari api dan api itu padamnya dengan air. Ngono loh, gak paham-paham. Katanya Allah sama Rasulullah, arek-arek iki nemene wudu mulai balik sampai tua lo, gak paham-paham muatan wudu itu apa. Bismillah Mas Rudi. Besok Rabu wajahnya harus lebih bercahaya, minimal untune.
Ya Allah, tanya sama Mas Udin itu. Saya melihat Pak Ghafur, itu ada si fulan itu ahli sholawat. Wajahnya kok enggak kecipratan dengan sholawatnya belas ya. Menyenangkannya itu tidak ada. Ini apa yang salah ini? Betul nggak ini? Kita ini bertahun-tahun sholat itu kan mepet nang Gusti Allah. Tapi kok gak kecipratan belas? Bagaimana kecipratan? Wong seperti air dan daun talas, minyak-minyak dunianya nggak pernah dibersihkan di wudu. Bagaimana bisa meresap? Coba Mas Rudi jajar sama Mas Udin, jadi sopo sing ketularan dhisik? Ayo. Jawabannya adalah positif menulari negatif, apa negatif menulari? Ternyata derajatnya sama, kono sing menular. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti ya? Ya Allah. Itu ada kamar mandi. Maaf, bau. Supaya tidak bau, kasih apa? Kapur barus. Disitulah terjadi pertarungan dua bau. Kuat mana? Kapur barusnya apa busuknya? Kalau kuat kapur barusnya berarti baunya wangi. Kalau kuat busuknya, walaupun di situ ada kapur barus, tapi baunya masih. Lah bingung Mas Rudi. Ini masih jajar aku Mas Rudi. Ngerti maksudnya nggih? Kenapa kita tidak sedikit pun bisa bersifat baik? Karena sholat kita itu, maaf, seribu maaf, belum sampai pada taraf bersanding dengan Allah. Ya, Mas Edi silakan jajar dengan penjual minyak wangi. Langsung wangi enggak? Langsung wangi. Itu syaratnya kalau minyak wanginya banyak. Kalau minyak wanginya tidak sebanding dengan bau busuk kita, ngerti ya? Jadi kira-kira sholat ini kita tertular Allah, apa Allah tertular? Katanya Allah Mas Rufi, daripada saya tertular, wis tak tinggal lagi. Kita membaca sholawat berkali-kali itu kan dalam rangka untuk supaya kita tertular kan, energi positifnya kan, betul enggak? Kita zikir, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, wong namanya saja sudah disebut kalimat-kalimat thayyibah. Harapannya setelah zikir itu menjadi thayyibah, menjadi baik. Loh, ini zikir sekian tahun tidak tambah baik karena kalimat thayyibahnya enggak meresap. Kalis itu bahasa Indonesia apa Jawa? Kalis, tidak meresap. Wudunya kalis, sholatnya kalis, zikirnya kalis. Saya sampai hari ini merenung, melihat unsur dari daun talas sama itu Bu Edi, daun pepaya. Kok bisa ya? Seakan-akan ada plastiknya ya. Plastik itu. Sekarang tolong jawab, unsur seakan-akan plastik di daun talas atau di daun pepaya dengan dosa kita lebih kalis mana kira-kira? Dosa. Gitu loh, nggak minta kepada Allah, ya Allah sing kalis-kalis itu bersihkan ya Allah, yang kalis-kalis itu bersihkan ya Allah. Yakin surat An-Nur ayat 21 itu tidak salah. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih selama-lamanya. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Untuk membersihkan selain Allah itu butuh Allah. Ya, butuh Allah supaya bisa
wahdahu. Wahdahu itu kamu itu satu-satunya ya Allah. Suami bisa nggak ngomong kepada istri kamu satu-satunya? Bisa nggak istri ngomong kepada suami kamu itu satu-satunya? Bisa, asalkan yang lainnya iku innalillah. Ya Allah, kita bersihkan pengaruh setan yang ada pada diri kita. Yang paling enak pengaruh keapian. Apa? Nar. Silakan sibuk luar biasa, kena air wudhu, rasanya gimana? Nah, itu baru sekian persen. Coba sekarang panggil Allah, ya Allah, tambah freshnya itu luar dalam itu. Luar dalam. Wahdahu la syarikalah. Dan kita tidak akan bisa wa asyhadu. Di sini kan wa asyhadu. Saya bersaksi melihat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Coba, ini ada tembok hitam. Tembok hitam. Silakan cari semut di situ. Kelihatan enggak? Enggak. Tapi kalau hitamnya itu dibersihkan menjadi putih, tiba-tiba tinggal semut hitam. Bisa asyhadu? Bisa. Mas Rudi kayaknya bingung. Mas Rudi, silakan cari mutiara di tengah-tengah pasir. Sulit nggak? Sulit. Tapi kalau pasirnya dibersihkan, mudah. Cari Allah di tengah-tengah setan, sulit nggak? Wong setannya ngomong, aku lu Gusti Allah. Satunya juga gitu, aku Gusti Allah, aku Gusti Allah, aku Gusti Allah, aku Gusti Allah. Nanti Mas Rudi kalau pemilu buka kertas, ternyata di balik itu coblos aku. Satunya coblos aku, coblos aku. Terus ketok duit, coblos aku, coblos aku. Bingung nggak? Bingung. Kalau semua menawarkan janji-janji itu bingung. Tapi ketika semua foto itu tidak ada, hanya satu foto, ambek merem iso enggak? Ngerti maksudnya itu? Ngerti nggih? Itulah dasarnya wudhu, membersihkan pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan yang tidak Tuhan, tapi dia mengatakan Tuhan. Maaf, jangan-jangan kita sekarang Pak Parman seakan-akan sholat nyembah Allah, tapi belum Allah yang asli. Masih setan yang mengaku Tuhan, mengaku Allah. Nanti jenengan akan mengiyakan ketika semakin bersih hatinya. Oh, jadi selama ini yang saya sholati seakan-akan sudah Allah, tapi masih Allah tandingan. Pak Parman, nuwun sewu, ibu itu istrinya bener enggak? Insya Allah dunia akhirat. Jangan-jangan nanti Pak Parman nyesel, waduh ternyata bukan istriku. Lo istri ini sapa anak wis papat? Misalnya. Ya Allah, kan ada si fulan itu berpasangan selama 30 tahun, tiba-tiba cerai. Pertanyaannya, dulu lihat apa, siapa, dan sekarang lihat apa dan siapa? Ya Bu Edi, karena dulu belum tahu jeleknya, tapi sekarang ternyata loh. Dulu karena dia tidak pakai doa Allahumma arinil haqqo haqqo. Ya Allah, pernah enggak ketika kita mencari Tuhan yang asli juga berdoa itu Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar adalah benar dan berikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Jenengan ini
mencoblos A, B, C, D, kemudian tidak ada uangnya, kemudian di sebelah itu ada uangnya, kira-kira kuat nggak? Mas Budi, ini apa kira? Ayo coba itu. Hati nurani jenengan itu tahu bahwa si B itu baik, tapi nggak ada uangnya sama sekali. Kuat nggak kira-kira? Kuat nggak? Ini ujian iman sama eman itu seperti itu. Allahumma arinil haqqo haqqo. Jenengan tahu ini jalan yang lurus, tapi semua itu maksudnya semua pilih jalan ke sana. Loh, kok akeh sing rono rek? Tapi menurut saya ini yang benar ini. Wis rono ae wis. Ingat deh ya, Siratal Mustaqim itu sepi, sedikit. Khusyuk dan tidak khusyuk banyak mana sih? Banyak yang tidak khusyuk, ya tidak khusyuk itu jalan rame. Yang kotor, wani itu rame, yang bersih pilihan sedikit. Berani kira-kira? Berani ketika warzuqni tibaa, ya Allah tunjukkanlah yang benar adalah benar dan berikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Karena ujiannya adalah terkadang minal jinnati wan nas. Loh ya kan, awakmu kan mek kijenan tok, berarti awakmu salah. Oh iya toh, aku salah, berarti oh pindah. Ingat kalimat takbir, mukhlisina lahuddin walau karyal kafirun walau karyal munafikun. Ikhlas dalam beragama walaupun dibenci. Memang benar dibenci yang salah, ya benar itu dibenci yang salah. Coba kita bersih, pasti dibenci orang-orang yang kotor. Dan orang kotor sama orang bersih banyak mana? Nah, wudhu yang asal-asalan dengan wudhu yang benar, pengikutnya banyak mana? Ayo, kita ini menempuh wudhu yang sempurna. Ketika wudhu kita sempurna, ya Allah, semoga kita nanti kumpul dengan Bilal bin Rabah. Wudhunya sempurna dan beliaunya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Nah, nyambung ke Bu Edi. Bu Edi memberikan kesaksian. Mohon izin saya ceritakan. Beliaunya mengamalkan sholat sunnah wudhu sekian tahun. Baru paham ya ketika kami jelaskan. Itu juga dengan izin Allah. Ayo kita berdoa. Bilal bin Rabah menyaksikan orang-orang yang ahli wudhu melihat kita, anak cucunya mewarisi, senang gak kira-kira? Senang gak kira-kira? Ya Allah, ingat Maksudin Pak Ghafur, miftah itu kunci. Jangan diremehkan, wudhu itu kunci. Jenengan itu kalau ulangan wis duwe kunci ku tenang enggak? Kunci jawaban tenang enggak kira-kira itu? Tenang, itu kunci ya Allah. Yakinkan kepada kunci itu. Karena si fulan itu masih cari kemana-mana, dia belum punya kunci, kuncinya di situ. Ayo kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Bimbing kami ya Allah, bersahadat menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad hambanya Allah dan utusan Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Bimbing kami taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirina. Bersihkan kami. Waj'alni min ibadikas shalihin. Bimbing kami menjadi hamba orang-orang soleh ya Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang menyempurnakan wudu, menyempurnakan sholat, ahli sholat, ahli Al-Quran ya Allah. Miftah, masuk miftah, miftahul jannah as-salah wa miftahul salat at-tuhur ya Allah. Terima kasih ya Rasul. Imam Ahmad, terima kasih kepada perawi hadis ya Allah. Miftah, miftah. Tak lagi miftahul jannah as-salah. Sama-sama miftahul jannah as-salah wa miftahus salah at-tuhur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tekankan makjrab ke dalam hati ya. Rasul bersabda langsung, miftahul jannah as-salah wa miftahus salah at-tuhur. Yakinkan ya Allah pada sabda Rasulullah yang 100% benarnya. Pegang kunci ini. Kunci daripada surga adalah sholat. Di dalam sholat itu sudah ada surga. Apa? Merasakan perjumpaan dengan Allah, dialog melalui Quran, dialog melalui sabda, doa-doa sholat, itu sudah bagian daripada surga. Kemudian wa miftahus sholat, kunci daripada sholat itu suci. Sholat itu wilayah suci. Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak punya wudu. Tidak sekedar wudu biasa, tapi wudu batin. Siapa yang hanya wudu zahir, maka sholatnya zahir, baca Al-Qurannya zahir. Paham? Siapa yang wudunya itu pada batin, maka sholatnya ketemu Allah yang az-zahir wal batin. Baca Al-Qur'annya zahir dan batin. Mas Rudi, ada zahir batin, maksudnya jasmani rohani? Ada. Kalau nggak ada rohani, namanya jenazah. Kalau Mas Rudi hanya rohani tok, namanya ya Allah, kita yakin bahwa sholat itu ada zahir batin. Zahirnya adalah gerakan syariat, sedangkan batinnya adalah yang disolati. Yang disolati itu Allah. Al-Quran ada zahir, ada batin. Nah, yang penting adalah sentuhan batin ini. Perhatikan,
Kata sentuhan batin tidak akan tersentuh kalau tidak la yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun. Rasakan. Di awal tadi sudah kita buka Pak Parman. Bulan ini kan bulan miladnya sholat. Ya kan? Bulan Rajab. Nanti 27 Rajab itu loh. Miladnya sholat kan. Ayo kita rayakan. Tidak sekedar merayakan, tapi kita perbarui. Al-wudu alal wudu, nur ala nur. Saya tadi memberikan contoh ruangan gelap gulita. Yang membersihkan gelap gulita bisa enggak membersihkan? Saya merasakan ketika membersihkan sampah di halaman itu, dengan menyapu tergesa-gesa, itu menghabiskan energi Pak Ghafur. Tergesa-gesa itu loh, semakin capek. Saya melihat perempuan itu kalau nyapu itu penuh perasaan. Beda antara gerakan laki sama perempuan itu. Dan hasilnya beda enggak? Beda. Beda enggak menyapu perempuan? Kok menyapu perempuan? Mulai Mas Rudi ini kayaknya saya ketularan Mas Rudi ini. Perempuan yang menyapu, bukan menyapu perempuan. Perempuan yang menyapu dengan laki-laki yang menyapu beda enggak? Beda. Guru kita dulu mengumpamakan seperti ibu menggendong anak dengan bapak menggendong anak, kuat dan khusyuk mana? Khusyuk ibu menggendong anak, karena ibu menggendong anak itu ada perasaan cinta dan sayang. Kalau bapak otote tok, padahal bapaknya Pak Parman gendongnya ibu anak kuat, bapak gendong ibunya anak. Maksudnya nggak di pengalaman loh, gendele isamean. Bapak gendong ibu anak itu lebih kuat khusyuk daripada bapak gendong anak. Betul? Karena antara irji'i ila rabbiki, rela gitu loh. Apa hubungannya? Wasta'inu bisabri wassalah. Kerelaan gerak sholat, sabar, ikhlas, ridho sholat, itu yang menjadikan menemukan nikmat di balik gerakan itu. Senang mancing itu biasa, tapi kalau terpaksa mancing itu jarang. Kebalik, terpaksa belajar itu sering, tapi senang belajar itu jarang. Terpaksa sholat sering, banyak maksudnya itu, tapi senang sholat itu jarang. Sekarang pindah kepada hobi. Hobi melukis berjam-jam itu kuat enggak? Karena hati perasaannya ikut. Gowes sekian kilometer kuat. Wakuncar waktu kunjung pacar sejauh-jauhnya menjadi dekat karena jiwanya ngikut. Kenapa kita enggak kuat sholat? Kenapa kita enggak kuat zikir? Kenapa kita enggak kuat menghadap kepada Allah? Jiwanya enggak ngikut. Jiwanya enggak ngikut. Ya Allah, semoga kita dibersihkan Allah. Dibersihkan Allah. Mari kita menghakikati wudu, mengkhusui wudu, menghakikati sholat, mengkhusui sholat. Gimana caranya? Batin dengan batin, bainal mutabatina ini, kesambungan dua batin, batinnya Allah dengan batinnya orang mukmin. Perhatikan. Nah, batin dengan batin itu tidak sambung kalau batinnya itu kotor. Saya ibaratkan seperti kabel.
kabelnya satu sudah bersih, tapi satunya masih ada isolatul karet, nggak bisa nyambung, nggak bisa nyambung, harus bersih dengan bersih. Kalau bersih dengan bersih ada seterumannya enggak? Nah, kesambungan dua batin di dalam sholat, kalau Allah jelas bersihnya, ya betul. Kalau manusia jelas kotornya, malhalul khotok wanisyan. Kalau begitu harus tobat. Ya Allah saya salah, ya Allah saya salah. Saya ini nggak bisa bersih sendiri, Allah bersihkan ya Allah. Ketika bersih, ada seterumanya. Nah ini loh yang ditunggu Allah. Itu tersirat daripada Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang ditunggu Allah itu merasa kotor kita. Ya Allah saya kotor, kalau begitu saya tidak akan pernah bisa menghadap kepadamu ya Allah, bersihkan dan bimbing ya Allah. Seret gitu biasanya. Ditunggu itu, ditunggu sama Allah. Ya, jangan dibalik. Allah yang maha bersih disalah-salahkan, kita yang dibersih-bersihkan, kebalik. Lihat doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka, membersihkan Allah, mengotorkan kita, ini kuntu minaz zalimin. Itu hamba yang tahu itu seperti itu. Allah itu maha bersih, tidak pernah salah, sedangkan kita itu maha kotor. Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau begitu nanti bisa asyhadu an la ilaha illallah, bisa bersaksi bahwa Allah adalah Allah. Ya, kalau tidak bersih, jangan-jangan kita mengatakan Allah tapi masih tandingan Allah. Harus bersih dulu, harus bersih dulu. Allah itu ihsan, pelan-pelan harus bersih dulu. Rasulullah itu ihsan. Apa ihsan? Seakan-akan, seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Rasul. Lah bingung. Jenengan itu kalau sudah jatuh cinta kepada kekasih, ada hubungan batin, fisiknya sudah bisa, pulang lihat sandal, ingat kamu. Naik sepeda motor, ingat kamu. Wajah kekasih, senyumannya kasih masih terbayang-bayang enggak? Nah terbayang-bayang itu loh dibahasakan seakan-akan melihat. Pelan, betul. Kapan bisa seakan-akan? Kalau dua batin itu sambung. Maksudnya dikangeni kekasihnya, jenengan ngangen kekasih, mantap. Tapi kalau cinta betul-betul sebelah tangan, ya, kalau cinta betul-betul tangan itu kekuatannya kurang enggak? Suami ngangeni istri, istri ngangeni suami, itu setrumannya menembus ruang dan waktu. Apalagi orang mukmin dengan Allah, apalagi orang mukmin dengan Rasulnya. Dahsyat gak kira-kira? Ruhamau bainahum. Kita minta kepada Allah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Rasulullah. Kapan itu? Kalau dua cinta berpautan. Saya ulangi kata kuncinya, kalau dua cinta berpautan, mencintai dan dicintai. Lihat ini, mencintai dan dicintai ini mampu menembus ruang dan waktu. Sepurone ya, aku gak kangen karena sampean no Jakarta. Lu sepurone ya, aku wis gak jatuh cinta karena sampean di Jakarta. Wong koyo ngene kuwi nanti ditapuk pok gitu.
maaf ya Rasul, saya gak jatuh cinta kepada jenengan karena jenengan kan di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah. Orang kayak gini ini gak pernah jatuh cinta kayaknya. Ya, gak pernah jatuh cinta. Jatuh cinta itu menembus ruang dan waktu. Rindu itu menembus ruang dan waktu. Jatuh cintanya Rasulullah itu menembus ruang dan waktu. Orang yang dicintai, yang dirindukan siapa? Mukmin. Insya Allah semoga kita dirindukan. Kenapa? Karena kita selalu menjaga warisannya sholat. Ada lagi yang lewat menyantuni anak yatim, ada lagi yang lewat membaca Al-Quran, ada lagi yang dia selalu mengajarkan Quran. Banyak cara untuk mendapatkan kesambungan cinta Rasul. Masing-masing orang itu beda-beda, tidak bisa digeneralkan. Betul? Betul nggak? Masing-masing orang itu punya makom sendiri-sendiri. Yang penting Allah dan Rasulnya itu ridho dan mencintai. Maaf, jangan kita dustakan cintanya. Masa masih kurang? Wong menjelang wafat saja bukan istrinya yang dipanggil, tapi ummati, ummati. Masa kurang? Masa gak yakin? Ya, jangan meragukan cintanya Rasulullah. Sudah terbukti. Banyak sirah, banyak cerita yang menunjukkan sudah tidak diragukan lagi cintanya Rasulullah kepada umatnya. Pertanyakan cinta kita. Kalau kita betul-betul cinta Rasul, pasti mencintai sholat. Karena amalan yang dicintai Rasulullah adalah sholat. Jenengan ini cinta kucing enggak? Itu kalau kekasih kita cinta kucing, kita memaksa cinta kucing kok, supaya mendapatkan cintanya. Betul nggak? Kekasih kita, istri kita biasanya suka makan apa gitu, akhirnya diri kita memaksa itu supaya mendapatkan cintanya. Jangan sampai bertolak belakang itu. Ya Allah, semoga kajian demi kajian diterima Allah dan Rasul sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maafkan ya Allah dan Rasul, masih jauh, kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.